Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana banjir belum pulih, ratusan jiwa di Tapanuli Selatan kini menghadapi fenomena pergerakan tanah. Pengedar di Tanjung Balai ditangkap saat akan kirim 8 kg sabu-sabu yang disimpan rapi di balik speaker mobil. Kasus pembunuhan ibu dengan terduga pelaku putrinya masih jadi misteri. Rekonstruksi digelar di tempat kejadian dengan ditemani psikolog anak. Ya, ada saja akal bulus pengedar narkoba. Di Tanjung Balai, seorang pengedar ditangkap saat akan mengirim 8 kg sabu-sabu ke Lampung. Barang haram itu disimpan rapi di balik speaker mobil. Mobil sedan hitam yang dikendarai Denny Suryana dihentikan paksa oleh petugas Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Asahan saat melintas di Jalan Lintas Sumatera. Satu persatu bagian dalam mobil ini dibongkar dan hasilnya di balik speaker alias alat pengeras suara mobil ditemukan 8 kg sabu-sabu. Tersangka ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari rekannya jikalau ada mobil dari Tanjung Balai menuju Lampung yang membawa narkoba. Sabu-sabu itu diakui didapat tersangka dari jaringan internasional yang dikendalikan oleh seorang warga Malaysia. Dari DS berhasil menemukan barang bukti berupa 8 bungkus plastik berwarna kuning bertuliskan One One, diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan mutu kurang lebih 8 gram. Tersangka yang telah 2 kali mengantar sabu-sabu kini terancam pidana penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Asahan. Informasi berikutnya, polisi menangkap 2 pelaku begal yang selama ini dikenal sadis dan meresahkan masyarakat. Polisi terpaksa menembak kaki dari kedua pelaku karena berusaha kabur saat ditangkap. Tertatih-tatih karena kakinya telah ditembak polisi, Campur, Silalahi, dan Raffi dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Pelabuhan Belawan. Keduanya dikenal sebagai begal sadis yang tak segan melukai korbannya. Keduanya ditangkap dari 2 lokasi berbeda dan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Kami lakukan dengan tegas terukur di Simpang Sicanang dan di Gang Tai. Dan mereka adalah residivis, sudah 7 kali dalam berbuat kejahatan. Mayoritas mereka melaksanakan kegiatan atau melakukan tindakan pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Ya, kasus pembunuhan ibu dengan terduga pelaku putrinya yang masih duduk di sekolah dasar memasuki tahapan prarekonstruksi kedua. Psikolog anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana turut dihadirkan. Namun polisi masih bungkam soal penetapan tersangka. Minggu pagi warga berkerumun di rumah yang menjadi lokasi pembunuhan Faiza Soraya di Jalan Dwi Kora, Medan. Pembunuhan ini memang menggemparkan warga setempat karena kerap diduga dibunuh oleh putri kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Prarekonstruksi kedua ini dilangsungkan tertutup. Polisi juga menghadirkan suami dan anak sulung korban serta warga yang pertama kali mendengar suara keributan di rumah itu. Ada 43 adegan yang diperagakan di prarekonstruksi kedua. Sebelumnya, prarekonstruksi sudah dilakukan di Mapolres Medan dengan pemeran pengganti. Namun siapa pelaku pembunuhan sebenarnya, polisi masih tetap bungkam. Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Tolong bersabar, tolong kita jaga juga secara bersama kasus ini karena
kasus ini kami menangani anak yang berumur 12 tahun 37 hari pada saat kejadian tersebut. 10 Desember lalu, warga gempar dengan kabar tewasnya ibu rumah tangga Fauzia Soraya yang baru berusia 42 tahun. Ia tewas dengan sejumlah luka tusuk di punggung dan lengan. Dugaan awal disebut anak bungsu yang duduk di kelas 6 SD yang membunuhnya. Namun beragam spekulasi pun menyeruak di balik peristiwa ini. Di antaranya permasalahan rumah tangga antara korban dan suaminya yang tengah diambang perceraian, perselingkuhan, serta dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban. Tuti Alawalubis melaporkan dari Medan. Ya, guna mengantisipasi penumpukan penumpang menjelang mudik Natal dan Tahun Baru, Imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang mengoptimalkan 30 autogate di area kedatangan dan keberangkatan. Penumpang juga didorong untuk menggunakan paspor elektronik. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pengunjung di Bandara Kuala Namu Deli Serdang makin padat. 30 pintu otomatis alias autogate pun dimaksimalkan. 20 diantaranya diletakkan di area kedatangan penumpang dan 10 sisanya di area keberangkatan. Autogate ini hanya bisa dilalui oleh penumpang yang memiliki paspor elektronik. Itulah sebabnya imigrasi juga mendorong penumpang untuk berpindah dari paspor biasa ke paspor elektronik. Yang pasti kita penambahan petugas dan memastikan sarpras terkait autogate terpenuhi, terutama ketersediaan listrik dan jaringan. Jadi semua SDM kita perkuat, kesisteman kita perkuat. Diperkirakan lonjakan penumpang mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Kuala Namu akan terjadi pada H-2, yaitu tanggal 23 Desember mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.